Panggul terdiri dari 4 buah tulang, yaitu 2 tulang pangkal paha atau os kokse, 1 tulang os sakrum atau tulang kelangkang, dan 1 tulang tungging atau os koksigis. Tulang pangkal paha ini terdiri dari 3 buah tulang, yaitu tulang usus ya, atau disebut dengan os ilium. Lalu tulang tulang duduk atau disebut dengan os isium, dan tulang kemaluan atau disebut dengan os pubis. Pada bagian tulang usus ini merupakan bagian tulang yang terbesar. Lalu pada bagian os ilium ini terdapat tulang yang tebal disebut dengan crista iliaca. Lalu di depan crista iliaca ini terdapat tonjolan tulang dinamakan dengan spina iliaca anterior superior, dan di belakang juga terdapat spina iliaca posterior superior. Lalu di bawah spina iliaca anterior superior terdapat spina iliaca anterior inferior. Dan di spina iliaca anterior inferior itu terdapat tekik yang dinamakan incisura ischiadica mayor. Pada os ilium ini terdapat lajur yang menghubungkan panggul besar dengan panggul kecil, itu dinamakan dengan linea innominata atau linea terminalis. Kemudian di tulang usus itu terdapat tulang di pinggir belakang terdapat tulang spina ischiadica. Lalu pada spina ischiadica ini terdapat incisura ischiadica minor. Kemudian pinggir tulang duduk yang tebal ini dinamakan dengan tuber ischiadicum. Kemudian tulang kemaluan ini terletak di sebelah bawah dari tulang usus. Pada tulang duduk ini membatasi sebuah lubang yang dalam tulang panggul itu dinamakan dengan foramen obturatorium. Lalu tangkai tulang yang berhubungan dengan tulang usus ini disebut dengan ramus inferior osis pubis. Sedangkan tangkai tulang yang berhubungan dengan tulang duduk itu disebut dengan ramus superior osis pubis. Lalu ramus inferior kiri dan kanan membentuk arcus pubis. Kemudian yaitu perhubungan tulang pangkal paha. Dari permukaan belakang tulang kelangkang ke tulang usus itu disebut dengan ligamentum sacroiliaca posterior. Lalu dari permukaan depan tulang kelangkang itu disebut dengan ligamentum sacroiliaca anterior. Lalu ini disebut dengan ligamentum sacroiliaca interosea. Lalu ligamentum iliolumbalis ini terdapat di sini. Lalu dari tulang yang menghubungkan sakro ke spina ischiadica ini dinamakan ligamentum sacrospinosum. Lalu yang menghubungkan tulang sakrum ke tuber ischiadicum ini dinamakan dengan ligamentum sacrotuberosum. Lalu tulang pangkal paha yang menghubungkan pangkal paha kanan dan kiri itu dinamakan simfisis pubis. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah tulang kelangkang. Tulang kelangkang ini berbentuk segitiga. Ini melebar di atas dan meruncing ke bawah. Tulang kelangkang ini terletak di belakang antara tulang pangkal paha. Tulang ini terdiri dari 5 ruas tulang, yaitu kiri dan kanan pada garis tengah ada 5 buah lubang. Ini dinamakan foramina sacralia anteriora. Lalu di garis tengah ini terdapat cuat-cuat duri dinamakan crista sacralis. Pada lubang kelima ke tulang kelangkang ini berhubungan dengan ruas kelima dengan menonjolnya bagian depan perhubungan ini dinamakan promontorium. Kemudian yang terakhir yaitu adalah tulang tungging. Tulang tungging ini berbentuk segitiga yang terdiri dari 3 sampai 5 ruas yang bersatu. Pada persalinan ini ujung tulang tungging ini dapat ditolak sedikit ke belakang hingga ukuran pintu bawah panggul itu bertambah besar. Pada panggul kecil ini terdapat 4 buah tulang, yaitu pada pintu atas panggul, lalu bidang luas panggul, bidang sempit panggul, dan pintu bawah panggul. Pada tulang yang pertama yaitu pada bagian pintu atas panggul. Pintu atas panggul ini ada batas-batasnya, yaitu dari promontorium, 2 sayap sakrum kanan dan kiri pada linea innominata, dan ramus superior osis pubis, lalu dengan
pinggir atas simfisis. Pada bagian pintu atas panggul ini terdapat 3 diameter ukurannya, yaitu pada diameter muka belakang atau diameter anterior posterior, yaitu batasnya dari promontorium ke pinggir atas simfisis, ukurannya 11 cm. Lalu pada ukuran melintang itu antara pertengahan linea innominata, ini normalnya 13,5 cm. Lalu pada atau disebut dengan diameter transversal. Lalu pada diameter oblik atau diameter serong itu dari tuberculum ke sacroiliaca. Ini normalnya 13 cm. Lalu pada bidang luas panggul ini terdapat ukuran muka belakang atau ukuran diameter anterior posterior itu dari pertengahan simfisis ke pertengahan acetabulum. Jadi dari sini ke sini itu normalnya 12,75. Lalu kalau letak melintang itu normalnya 12,5. Setelah dari bidang luas panggul, kemudian yaitu bidang sempit panggul dan pintu bawah panggul. Bidang sempit panggul ini terdiri 2 buah segitiga yang memiliki tinggi bawah yang sama. Yaitu pada tuber ischiadicum dengan kanan dan kiri gini. Lalu untuk segitiga belakang yaitu pada ujung os sacrum, lalu pada segitiga depan itu arcus pubis. Untuk ukuran diameter anterior posterior itu jarak dari pinggir bawah simfisis ke ujung os sacrum begini, itu ukurannya 11 cm. Lalu untuk diameter transversa itu dari batasnya tuber ischiadicum kanan dan kiri begini, itu ukurannya 10 cm. Lalu yang terakhir itu adalah bidang hot panggul. Bidang hot panggul ini ada 4. Pada bidang hot 1 itu sama dengan pintu atas panggul. Lalu bidang hot 2 itu sejajar dengan pintu atas panggul tapi melalui pinggir bawah simfisis. Lalu bidang hot 3 itu sejajar dengan bidang hot 1 melalui spina ischiadica. Lalu yang terakhir pada bidang hot 4 itu dari pintu atas sejajar dengan pintu atas panggul melalui os coccygeus. Mekanisme persalinan. Pada tahap awal mekanisme persalinan ini yaitu adalah masuknya kepala janin ke pintu atas panggul atau disebut dengan engagement. Dengan adanya kontraksi atau his, kepala ini akan semakin turun ke dasar panggul. Lalu yang kedua yaitu proses majunya kepala atau yang disebut dengan descens. Pada tahap ini posisi sutura sagittalis melintang dan sejajar dengan sumbu jalan lahir di antara promontorium dengan simfisis. Ini disebut dengan sintiklismus. Sedangkan jika sutura sagittalis mengarah pada arah promontorium, ini disebut dengan asintiklismus. Sedangkan jika sutura sagittalis mengarah ke arah simfisis, os parietal belakang itu lebih rendah daripada os parietal depan, disebut dengan asintiklismus posterior. Sedangkan jika sutura sagittalis ini mengarah pada promontorium, os parietal depannya itu lebih rendah daripada belakang, itu disebut dengan asintiklismus anterior. Lalu yang ketiga yaitu proses fleksi. Pada tahap fleksi ini itu dagu janin ini menempel dengan dada janin sehingga kepala ini akan terus terdorong untuk turun namun terhambat oleh os coccygeus. Pada tahap fleksi ini kepala menempati di bidang hot 3 atau sudah mendekati dengan spina ischiadica. Dengan adanya kontraksi ini, maka kepala janin akan melakukan putar paksi dalam. Nah, pada tahap putar paksi dalam ini, UUK itu menempati pada jam 12. Jika UUK sudah tepat di jam 12, maka ibu siap dipimpin untuk proses meneran. Tetapi jika UUK ini belum menempati di jam 12, maka ibu belum diperbolehkan untuk meneran. Lalu setelah putar paksi dalam ini, kepala janin akan terjadinya proses ekstensi, yaitu kebalikan dari proses fleksi tadi. Jadi posisi ekstensi ini kepala janin itu menjauh dari dada janin. Pada tahap ini kepala janin itu keluar dari pinggir atas perineum, lalu lahirlah ubun-ubun besar, dahi, hidung, kemudian mulut dan dagu. Pada proses ekstensi ini yaitu kepala janin atau dagu janin ini menjauh dari dada janin, sehingga pada proses ekstensi ini gerakan ekstensi pada subocciput ini menjadi pusat pemutaran atau disebut dengan hiponukleon. Kemudian kepala janin akan melakukan putar paksi luar. Putar paksi luar yaitu di mana bahu janin
menempati diameter anterior posterior. Lalu keluarlah janin secara keseluruhan. Gerakan janin bukan lurus tetapi parietal. Bagian-bagian kepala janin. Bagian kepala janin ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pada bagian muka depan, pada bagian tengkorak, dan bagian sutura. Lalu pada bagian muka depan itu terdapat os nasal, osa zygomaticum, os maxilla, os mandibula, lalu tepi atas orbita dan glabella. Kemudian untuk bagian tengkorak itu terdapat osa frontalis, lalu osa temporalis, os parietal, dan os occiput. Lalu untuk bagian sutura itu terdapat sutura sagittalis, lalu sutura frontalis, sutura coronaria, dan sutura lamboid. Yang selanjutnya yaitu panjang, ukuran, dan diameter pada kepala janin. Ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ukuran muka belakang, ukuran melintang, dan ukuran melingkar. Pada ukuran muka belakang itu mengukur yang pertama dari suboccipital bregmatica, yaitu dari suboccipital ke bregmatica. Normalnya 9,5 cm. Lalu yang kedua dari suboccipital ke frontalis itu normalnya 11 cm. Lalu pada fronto-occipitalis itu normalnya 12 cm. Kemudian untuk mento-occipitalis yaitu dari suboccipital ke mento-occipitalis yaitu normalnya 13,5 cm. Lalu pada submento bregmatica itu normalnya dari mento ke bregmatica itu normalnya 9,5 cm. Kemudian pada ukuran melintang yaitu dari bitter temporalis yaitu dari temporal kanan dan kiri itu normalnya 8 cm. Lalu pada biparietalis itu normalnya 9 cm. Pada bagian ukuran melingkar itu ada 3, yaitu yang pertama circumferentia suboccipital bregmatica, yaitu dari suboccipital ke bregmatica. Normalnya itu 32 cm. Lalu yang kedua pada circumferentia fronto-occipitalis dari suboccipital ke fronto-occipitalis. Ini normalnya 34 cm. Lalu yang terakhir yaitu circumferentia mento-occipitalis dari suboccipital ke mento-occipitalis. Itu normalnya 35 cm.